materialnya baja, itu nanti akan ikut di dalam proses pembuatan produksi. Nah, fitting itu sendiri adalah metal part yang terdiri dari plank, pipa, dan plat besi. Materialnya itu karbon steel. Nah, untuk saat ini pembuatan fitting ini di PTA itu dilakukan di perusahaan lain, di perusahaan fabrikasi. Nah, untuk dari kami sendiri itu ada yang kami order dari Batam, ada juga yang dari Jepang, dan juga ada yang dari Inggris. Ada 3 supplier mensupply itu. Nah, untuk pembuatan fitting itu sendiri, kalau di struktur harga di host itu cukup tinggi. Nah, kalau misalnya variable cost itu adalah material cost ditambah sisi, fitting masuk ke material cost. Nah, porsinya itu sekitar 27% dari material cost total semua. Jadi kalau misalnya untuk pembuatan host itu kita perlu material kompon karet, terus ada perlu tekstil fabrik, steel wire, perlu material bong namanya, dan lain-lainnya, itu fitting itu memakan sekitar 27% dari total itu. Jadi cukup besar fitting. Ini adalah rata-rata harga saja. Nah, tapi ini belum saya pertimbangkan kalau misalnya kita order dari Jepang atau dari Inggris, karena kalau kita beli di luar lebih mahal. Nah, di tahun 2000, nah ini untuk tren harga baja ya di tahun 2016 sampai 2022. Kalau dilihat trennya itu mulai dari pabrik Yokohama itu berdiri tahun 2015-an dan mulai produksi 2016-an sampai ke tahun 2022 ini peningkatan baja itu cukup tinggi. Nah, efeknya ke harga fitting juga sendiri. Selain juga karena faktor ini ya, faktor ekonomi karena pandemi dan segala macam. Nah, itu juga membuat harga fitting mahal, otomatis material cost juga naik. Imbasnya nanti ujung-ujungnya ke variable cost naik, dan nanti juga harga jual ke customer juga naik. Sedangkan tuntutannya sekarang itu Yokohama PTA ini sedang grow up baru 5 tahun, dan kami sendiri itu sedang mencari market share. Untuk saat ini market share-nya itu hanya di Indonesia yang kebanyakan, dan untuk dari luar itu masih kita dapat orderan itu tidak langsung ya dari induk hanya di Jepang. Jadi itu masih sharing lah. Makanya itu untuk menerjang target dari perusahaan juga untuk menaikkan market share. Nah, kebutuhan harga ini cukup kritikal. Selain juga kita melihat sebagai contohnya, kalau untuk konsumsi marine host itu yang paling banyak itu malah di daerah ini ya, di daerah India yang paling besar konsumsinya. Dan di situ masih negara masih negara berkembang. Jadi kalau untuk harga masih termasuk ini jadi perhatian. Nah, karena pertimbangan harga itu, jadi kalau kita lihat ya, per tahun dilihat juga cukup banyak. Kalau konsumsinya per itu mulai dari awal berdiri itu tahun 2016 sekitar 100, sampai sekarang itu 2000 pieces, tapi ini belum kapasitas maksimum. Nah, itu biayanya sampai sekitar 4.000 USD, itu sekitar 4 juta USD. Kalau dirupiahkan itu sekitar 60 miliar ya, bulan sekitar 50 sampai 60 miliar per bulan. Kalau kita balik lagi ke sana itu sekitar 27% dari total variable cost untuk pembuatan. Di sini dilihat ada potensi tinggi untuk kalau kita turunkan harga pembuatan fitting, otomatis nanti kita bisa jaga harga jual host ke
rencananya ini, nah saya mohon maaf Pak, sebenarnya saya sedang menunggu data. Ada beberapa data yang cukup ini ya konfidensial yang masih saya mintakan ke supplier, karena sejauh ini kan saya membeli fitting itu dari supplier. Jadi saya mau minta harga detail ke supplier, dan saya mau hitung sebenarnya pembuatan fitting itu aktual cost-nya berapa. Nah, asumsinya seperti ini. Kalau misalnya nih di fitting, pembuatan fitting itu otomatis ketika supplier jual ke kita, itu dia ada ditambahkan margin keuntungan ya. Nah, kalau seandainya margin itu, anggaplah margin sekitar 20%, kalau kita bisa save 20% dengan pembuatan fitting di Yokohama sendiri, nah itu kalau kita kali-kali dengan total cost-nya bisa kita save sekitar 300 juta. Sekitar berapa? 15 miliar ya. Cuma saya lagi minta price itu. Nah, terus juga, nah kita kan rencananya mau study kalau seandainya fitting itu dibuat di Yokohama sendiri, di MEC, karena untuk prosesnya juga tidak terlalu rumit. Di antara fitting itu terdiri dari plank, pipa, dan stud. Jadi kita hanya perlu mesin bubut, terus kita perlu mesin melas, sama satu lagi mesin roll. Nah, itu nanti mesin blasting satu lagi. Jadi kalau kita buat tidak terlalu rumit menurut saya pribadi. Jadi kita juga akan pertimbangkan nanti biaya pembuatan workshopnya. Biaya pembuatan workshopnya sekitar 2.000 sekitar 30. Nah, cuman ini saya masih belum fix untuk masalah pembuatan workshop. Nah, kalau ini secara hitung-hitungan kasarnya dengan membuat save harga fitting sekitar 700, terus pembuatan workshop segini, mungkin dalam 3 atau 4 tahun sebenarnya itu bisa tercukupi. Tapi itu masih belum mempertimbangkan operasional workshop dan segala macamnya. Tujuan akhirnya nanti ya dengan kita make fitting kita buat fitting di in-house, itu jangka panjangnya itu mungkin bagus untuk PTA sendiri. Nah, dia nanti secara pandangan saya, selain selain kita dapat keuntungan dari harga fitting, ada advantage lainnya seperti lead time mungkin bisa lebih cepat. Nah, kalau kita bikin in-house, otomatis kita bisa ngatur sendiri pembuatan fittingnya, lead time cepat. Nah, terus juga mungkin advantage lainnya, karena Yokohama itu nggak hanya pabriknya di sini, pabriknya juga ada di Jepang. Kita juga ada potensial mungkin jual nanti fitting ke Jepang, karena biaya fitting di Jepang itu cukup mahal pembuatan fittingnya. Dipresentasikan itu 35% lebih tinggi dari pembuatan fitting di Jepang. Nah, mungkin nanti itu saya rencananya mau pakai break-even point Pak. Jadi menentukan nanti ininya melakukan analisisnya dengan poin. Kalau misalnya dalam waktu yang bakal, itu bisa kita propose. Nah, itu rencananya Pak. Ya Pak. Baik, terima kasih Pak Uki. Menarik sekali apa yang disampaikan, walaupun slide-nya tidak terlalu banyak. Nah, saya mencoba mengulas ini Pak Uki ya. Ini Pak Iwan juga sudah masuk ya. Saya coba yang sederhana dulu. Tolong screen-nya dikembalikan ke saya bisa. Saya sebentar ya. Sudah Pak? Yang mana caranya Pak? Screen saya sudah balik ya?
Sudah kayaknya nih. Sebentar. Sudah. Sudah. Jadi saya kembali kepada tugas kita yang sederhana dulu lah, yaitu tugas anak semester 2 yang lagi baru saja saya beri tugas minggu lalu, yaitu analisis make and screen. Anak-anak inilah anak baru S1 lah kira-kira. Ini sederhananya saja. Jadi sebentar saya coba cari tugasnya. Dia mata kuliahnya ekonomi teknik, bukan ini ya. Nggak tahu, ada dulu makanya Bu Meda dapat ikut mata kuliah ekonomi teknik dulu? Nggak ada deh kayaknya, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Ini ujian tengah semester, saya coba break even analysis ya, tugas. Saya coba ini. Nah, tugasnya ini. Saya coba, kita kaji. Sudah nampak ini screen saya? Nampak, Pak. Oke. Saya kaji salah satu tugas atau PR. Aduh, ini kok warnanya ini ya. Sebentar. Mungkin saya ambil yang ini. Saya ambil di ininya. Nah, ini tugas seperti yang ini. Kita coba analisa secara sangat sederhana, baru kita melihat problematik yang ada di ini ya. Ini tugas anak di kampung ya, ini sudah dikumpul sebenarnya saya bahas. Ini saya sengaja nampak ini ya, semen Padang ini. Mudah-mudahan bisa jelas ya, bisa nampak ya. Halo? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ini oke. Jadi ini tugas nomor 3 ini saya coba dibesarkan. Nah, kita nanti konteksnya dulu kita bahas. Ini sangat sederhana logikanya, tapi nanti di Pak Oki-nya lebih rumit. Kita coba saran saya. Tapi Pak Oki tadi sudah membuat grafik make or buy-nya itu. Saya nggak tahu dari mana dapatnya itu itu sudah sepertinya kalau dibuat tesis itu sudah selesai itu. Hampir sudah selesai. Enggak, itu hanya logikanya sih, Pak. Oke. Gini. Baik. Pak, kalau teorinya belum saya baca-baca. Nah, inilah kira-kira coba kita selesaikan dulu ini masalahnya. PT Semen Padang saya nampak ya. Ya, PT Semen Padang mempertimbangkan untuk membuat make or buy sebuah idler roller. Ini mungkin tahu ya. Komponen pada belt conveyor yang dibutuhkan sangat besar. Sebenarnya ini sudah ide di tahun ketika saya di Semen Padang tahun sebelum saya S3, berarti tahun 97. Udah lama ini idenya. Dan sekarang tidak terrealisasi nih Pak Oki. Terrealisasi. Karena awalnya hydrogen ini dibuat oleh industri kecil. Bentuknya seperti ini ya. Jadi dia bentuknya ini. Kalau saya gambar ini ada poros di sini. Poros. Sini poros. Di sini ada bearing di sini. Di sini ada bearing. Di sini. Yang paling mahal itu adalah sebenarnya cup di sini. Dia di sini ada cup ini. Bentuk cupnya ya kalau saya potong itu ya beginilah ya. Begini. Begini kira-kira cup. Ini yang paling mahalnya ini. Ini di deep drawing dia. Ada cup seperti cup begitu. Yang di deep drawing. Proses deep drawing itu memerlukan dice 9 tahap. Itu yang paling secara teknologi itu yang paling susah. Oleh industri kecil, anehnya ini dibuat dengan beberapa plat disambung-sambung pakai las. Pak Irwan tahu sekali ini. Disambung-sambung pakai las. Sehingga umurnya sangat pendek. Jadi kualitasnya itu kalau las tahu lah ya, sudah diputar sekian ribuan atau ratusan ribu putaran, pecah-pecah dia ya. Ya, jadi kalau mau tahu idler roller itu bentuknya, mudah-mudahan tahu ya. Kalau saya cari di internet itu apa idler roller, bentuk fisiknya, roller, conveyor, mudah-mudahan ada ya. Saya punya gambar teknik yang cukup dulu ini untuk ini gambar. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, itu 150.000 ya, bentuknya seperti ini ya. Terbayang ya? Yang paling mahal tuh cup di sininya itu. Ya, di teknologi deep drawing ini buatnya. Nah, ini cup ini.
Oke, sederhananya begitu. Oke ya kira-kira begitu. Kemudian ini soal PR mereka ya. Ini diselesaikan waktu 5 menit barangkali atau kecil dari itu. Harga pasaran termurah hydro roller adalah saya buat $3 per unit. Nah, itu entah benar ini cuma soal ya. Tentu ada berbagai macam vendor yang biasa mereka pakai dari Korea. Masih barang impor ya. Seharusnya kita sudah bisa membuat seperti ini. Tapi itulah teknologi. Membuat cupnya itu sangat secara teknologi itu yang paling berat. Nah, untuk membuatnya yang di make itu diperlukan, nah ini 2 mesin. Ini sederhana aja soalnya. Sebenarnya untuk Pak Oki tidak hanya 2 mesin, karena kita harus melibatkan hampir seluruh resources dalam membuat semacam pabrik kecil untuk membuat. Begitu ya Pak Oki ya. Tentu pabriknya, bangunannya, ya tentu 4M lah. 4M itu fasilitas produksi langsung dan tidak langsung. Yang langsungnya tentu mesin-mesin dan peralatan tambahan lainnya, perkakas dan lain-lain. Sedangkan yang tidak langsung itu bisa jadi bangunannya itu dan isi-isinya, ya crane dan lain-lain, isi-isinya. Saya kira begitu. Nah ini sederhana saja. Itu untuk membuatnya perlu investasi fasilitas produksinya, baik langsung maupun tidak langsung. Ini yang langsung saja, mesin sekian rupiah. Mesin tersebut diasumsikan memiliki umur produktifnya, ini sederhana aja, supaya bisa mengestimasi nanti. Jadi ada semacam umur yang kita perkirakan, ya. Sedangkan harga juga ada harga sisa sebenarnya. Kemudian untuk biaya produksi, nah ini biaya produksi tentu ini terkait dengan biaya yang variabel, berkaitan dengan biaya material biasanya, baik material langsung maupun tidak langsung. Ya, tentu ada yang langsungnya, yang tidak langsungnya tentu pemakaian pelumas dan lain-lain. Itu harus dihitung. Ini yang sederhana aja kita hitung yang sederhana ya. Tenaga kerjanya, termasuk juga tenaga kerja tidak langsung, tentu tidak hanya melibatkan tenaga kerja yang operator, tetapi juga bagian yang mensupport itu seperti finance-nya, mengatur ininya, perencanaannya tentu sebagai sesuatu. Itu seperti di kuliah perhitungan ongkos di MRI ya, kita sudah cukup inilah, nggak panjang kemarin itu. Nah itu dan lain-lain sebenarnya biaya tidak yang unit biaya yang bervariasi ini bisa masuk dari macam-macam ya. Ya bisa kita masukkan di sini. Jadi kalau saya lihat biaya 4M-nya fasilitas produksi sudah, material sudah, tenaga kerja sudah, metode kita anggap aja tidak ada ya, metode kita anggap aja ini. Terus tentu ada biaya-biaya lain ya untuk kita. Nah, itu akan menimbulkan suatu ini. Untuk menghitung ini panjang prosedurnya menurut saya dalam perhitungan Pak Oki nanti. Untuk mendapatkan $2,5 per unit ini prosedurnya panjang, identifikasi biayanya itu banyak sekali. Ataupun untuk menghitung ini tidak hanya ini ya, mungkin akan jadi banyak ya, termasuk barangkali tentu kita untuk membuat pabrik tidak hanya pabriknya, tentu ada komputer, ada mebler dan segala macam yang akan memberikan ongkos ya. Jadi kita masukkan semua. Nah, ini akan menghasilkan yang ini akan menghasilkan apa yang disebut yang tadi Pak Oki bilang fixed cost ya. Ya tetap secara umum ya nantinya cost. Dan ini menghasilkan biaya variabel yang 2,5 ini menghasilkan biaya variabel. Kira-kira begitu logika sederhananya. Nanti kan lebih rumitnya ini akan jadi rumit hitungannya nanti. Ini variabel cost. Artinya variabel ini sangat tergantung kepada quantity ya. Nah, quantity ini yang Pak Oki bilang tadi akan mengalami proses kenaikan per tahun. Sepertinya itu ya, permintaan kan quantity. Betul ya? Permintaan, Pak. Permintaan. Jadi quantity ini, jadi kalau dulu barangkali belum ada ide untuk ini karena quantity yang dibutuhkan sedikit. Nah, sekarang quantity yang dibutuhkan oleh tempat usaha ini akan banyak sekali sehingga ada ide begini kan begitu ya, pemicu dia kan begitu ya, kan di quantity ini kan.
Ya. Quantity. Dari forecast, Pak. Dari forecasting ya. Nah, kalau di ekonomi teknik yang kita tekankan memang adanya semacam tingkat suku bunga karena ini investasi yang katakanlah break even-nya dalam ada memakan tahun sehingga ada investasinya, ada tingkat suku bunganya. Nah, ini hitung-hitungan kuliah di S1 tingkat dasar memang sebenarnya lebih ditekankan kepada pengaruh tingkat suku bunga terhadap itu. Kan itu ya. Nah, tapi sebenarnya persoalannya make or buy sebenarnya itu. Nah, berapakah unit per tahun ideal tersebut merupakan titik impas ya. Tadi Pak Oki sudah membuat semacam grafik tadi ya. Sudah tahu? Belum tahu kan, itu cuma ilustrasi ya. Ilustrasi, Pak. Ilustrasi. Jadi semacam grafik kalau buy-nya ini, kalau make-nya tentu ada fixed cost yang di sini, ada fixed cost di sini. Tentu dia nanti ini key-nya ya, bervariasi terhadap key-nya. Jadi ini garis adalah garis fixed cost tadi tambah variable cost di sini saya, variable cost. Nah, ini mana tadi? Ini adalah kalau dia buy ya, kalau dia buy di sini. Kalau dia buy di sini, buy itu berapa? Kalau dia buy harganya berapa di sini? Ini 3 ini ya 3. Ini solusi PR mahasiswa. Nah, tentu solusinya adalah sangat sederhana. Kalau di mahasiswa itu tentu kalau tanpa bunga nih hitungnya sangat sederhana, tapi kalau ada pakai tingkat suku bunga nih agak sedikit itu konsiderasi di mahasiswanya. Sebentar saya gimana caranya? Oke. Jadi hitungnya kan kalau persamaan make sama dengan fixed cost tambah variable cost. Kan begitu aja sebenarnya. Fixed cost variable cost sebenarnya itu. Fixed cost-nya kalau tanpa suku bunga ini cuma ini per tahun ya. Kalau per tahun umurnya 8 tahun ya. Sebenarnya umurnya 8 tahun. Ini kalau tanpa suku bunga nanti nilainya 200.000 ya, 200.000. Ini tuh investasi kan dia dengan umurnya 8 tahun, jadi setiap tahun dia uang yang fixed cost-nya sekian ya. Tapi kalau dia pakai tingkat suku bunga nanti ada faktor ini ya, nanti mudah aja nih nanti kalau masih nggak ada ya belajar ya faktor P AP nanti nggak tahu. Nah, ini nggak tahu ya, AP 10%. 8 tahun. Ini yang gini-gini belum ini ya, dulu di kuliah di S1 Pak Oki sudah ini? Belum? Ekonomi ini sudah sih kayak Pak, cuman ya belajar lagi sudah lupa Pak. Ya, sudah lupa. Bu Meda mungkin zamannya belum ada. Kalau nanti itu mudah aja, tapi kalau secara prinsip kan bagi 8 ini. Kan bagi 8 ya, karena dia 8 tahun. Nah, tambah berapa tadi 2,5 ya, 2,5 kali Q, kan ini persamaan dari make dan persamaan dari buy adalah 3 Q, kan begitu ya. Nah, dia impas kalau nilai make sama dengan buy. Kapan ini di titik ini kan. Nah, kalau secara rumus ini pasti namanya 3 Q sama dengan 2,5 Q tambah berapa itu dibagi, katakanlah berapa ya, 25 ya, 25.000 ya, kalau dibagi ya 200.000 bagi 8, 25.000, berarti 0,5 Q sama dengan 25000, kan begitu ya kita. Jadi Q-nya adalah kuantitasnya, kalau dia titik impasnya adalah 25.000 dibagi 0,5, artinya 50.000 unit idler roller, kalau tanpa adanya hitungan tingkat suku bunga ya. Kalau di satunya itu yang disuruh hitung tingkat suku bunganya. Jadi ini tidak nilainya tidak 25.000. Kalau ada pengaruh suku bunga dia akan meningkat sedikit.
mungkin 29.000 atau 30.000, karena ada tingkat suku bunga yang harus dibayar, karena diasumsikan itu kan sesuatu yang dipinjam di awalnya sehingga dia harus ini. Nah artinya kan make or buy-nya itu titiknya pada posisi di sini adalah yang Pak Oki bilang itu 50.000 ya, 50.000. Berarti di kondisi 50.000 ini adalah kondisi dia even atau podo. Podo itu ya sama ya, pandak sama. Jadi kalau pada posisi dia di atas 50.000, maka dia lebih menguntungkan kita, lebih murah dia kalau di garis ini make ya, tentu iya. Ya, karena kalau di atas ini kan tentu garis make-nya lebih, titiknya di sini, kalau buy-nya tentu titiknya di atas ini. Tentu dia secara rupiah akan lebih benefit kita melakukan membuat daripada membeli. Kalau permintaan yang masih di bawah ini, tentu dia akan buy-nya pasti lebih murah daripada make-nya, kan kira-kira begitu. Nah, ini point of view-nya dari segi harga. Nah, dari segi harga. Nah, analisis make or buy dalam grafik ini dari segi harga ya begini kira-kira. Nah, permasalahannya bagi Pak Oki itu adalah pertama menghitung prognose ke depannya berapa, itu kan ada tadi ya. Kemudian kalau dia dibuat tentu ada investasi fixed cost yang harus dilakukan, teknologi yang dilakukan, mungkin ada harga teknologi dan segala macamnya, itu diperhitungkan dengan baik, dan mungkin harus memperhitungkan faktor suku bunga itu tidak mudah, tidak susah, itu sangat mudah sekali. Nah, sehingga mungkin gambar ini bisa dibuat. Nah, ini bisa dibuat. Tapi tentu ini dari point of view price saja, harga saja. Tentu nantinya keputusan itu make or buy secara umum tentu tidak hanya harga kriterianya. Nah, ini mungkin harus kalau saya melihatnya nanti mungkin harus dipadu dengan quality-nya ya, quality misalnya, quality. Ini ide saya ya. 3 misalnya delivery. Yang keempat misalnya gangguan, disturb, adanya kondisi berapa disturb ya, disturb. Nah, ini kemudian ratingnya bagaimana? Ratingnya, pemberatnya, ratingnya. Apakah harga itu dominan? Misalnya kalau skalanya ini 4 kita buat kriteria ya. Ini 100% misalnya kita anggap ratingnya. Misalnya price itu mendominir lah hitungan kami. Jadi kita anggap 80% boleh. Ini tergantung kita memberinya. Kualitas kita anggap jangan 80 lah ya, 70 ya misalnya. Kualitas ya. Ini harus ada analisis nih, 20% misalnya. Delivery-nya ya tinggal berapa lagi ya? 5 gitu ya. Nah, ini akan berbeda analisisnya kalau ini diuji untuk make buy dengan vendor 1, buy dengan vendor 2, buy dengan vendor 3 mungkin ya. Nah, ini skornya masing-masing apa? Price-nya berapa? Nanti price-nya ternyata lebih make ternyata lebih murah, tapi kualitasnya belum tentu lebih ini. Jadi overall score-nya nanti barangkali kalau kita lihat overall ya, overall-nya bisa jadi masih untung membeli walaupun secara harga itu lebih murah, tetapi mungkin kualitas atau ini tergantung rating yang Anda buat sendiri kira-kira. Jadi kalau yang di atas ini kan hanya melihat sisi harga ya, sisi harga membandingkan rupiah. Sama dengan kita membeli atau membuat ini ya, kalau mau pesta apakah pesan catering atau membuat di rumah saja ya, mungkin harga ada tapi mungkin cateringnya lebih enak nih. Nah, itu lain lagi kan masalahnya. Itu bisa jadi
faktor yang berikutnya. Jadi advance analisisnya ke sini. Yang realitanya kan orang memandang dari situ semua sisi kan. Nah, saya nggak tahu sisi apa yang dipandang. Apakah price, quality, delivery, and disruption. Disruption-nya artinya kalau make kan dianggap disruption-nya paling bagus karena dianggap bisa tersedia. Kalau dibeli kan bisa terjadi kekosongan ini ya, kekosongan ya, karena perlu kontrak, perlu purchasing time dan segala macam. Nah, mungkin nilainya berbeda. Nah, harusnya ada semacam ini. Nah, ini dulu bayangan yang bisa saya berikan. Mungkin cukup ada yang perlu dipertanyakan di bayangan ini. Jadi kalau yang untuk perhitungan tadi hanya untuk satu price saja baru itu Pak ya. Nanti untuk yang lain nanti kita bikin apa ya, kayak terpisah gitu Pak. Jadi ya, make or buy Ya. dari segi price dan make or buy dari segi overall bisa jadi ada semacam kriteria begitu. Nah, Tapi nanti kalau ujung-ujungnya buy masih keputusannya hasil dari buy kan nanti hasilnya itu tetap buy jadi ini Pak. Itu nggak masalah Pak kalau cara analisanya. Oh, enggak masalah tentu. Setelah saya analisis dengan kondisi aktual sekarang dengan permintaan sekian masih buy. Tapi kalau permintaannya 5 tahun lagi berbeda, tentu konfigurasi ini akan menjadi ini. Tentu untuk mengisi price ini kan sangat tergantung kepada permintaan. Ya. Sejauh mana hilangnya uang perusahaan gara-gara dia tidak membuat, kan begitu ya. Kalau semakin besar hilang uang perusahaan, tentu alternatif make akan menjadi pemberatnya menjadi tinggi. Nah, menurut saya perlu juga ada semacam logika untuk membuat di sini sistem di sini, logika di sini, sehingga bisa kita menguji kalau permintaannya baru selisihnya segini, itu barangkali masih ini. Tapi kalau ini kan garis ini, kalau kita perhatikan garis ini kan, kalau dia kuantitinya semakin besar, ini gap ininya makin besar kan? Ya. Artinya kalau gap-nya semakin besar, kehilangan opportunity biaya yang bisa diturunkan menjadi semakin besar kan? Kira-kira begitu ya? Mungkin gitu ya? Iya. Nah itu. Oh ya, terus kalau rating ini nanti gimana caranya kita dapatkannya? Nah, Apa itu kita perlu tergantung Anda sendiri. Nah, itu perlu semacam ini aja, semacam bagaimana kita memposisikan rating. Merate. Nah, kalau biasanya kalau beberapa hal tentu ditanya kepada pihak yang sangat kompeten dalam hal ini. Jadi misalnya orang yang ahli atau bos atau apa, macam wawancara, biasanya itu cara-cara dalam mencari rating yang benar gitu. Misalnya tentu ada yang ahli ekonomi, ahli apa. Oh, kalau gini yang saya pentingkan nih ini gitunya. Harga aja, kualitas nggak penting. Atau yang itu. Ya itu menurut saya. Tetapi kita jangan fokus di sini dulu lah. Fokus ini mendapatkan ini pun sangat susah ini. Nggak mudah ya Pak. ini. coba apa gali-gali sama supplier memang karena konfidensial ya. Susah karena seluruh ongkos itu dilibatkan. Karena ongkos itu kan ada fasilitasnya langsung atau tidak langsung. Fasilitas itu banyak tuh. Kan Anda membuat pabrik ya, tentu ada biaya pabriknya, biaya peralatannya, biaya investasinya, biaya mesinnya, biaya itu kan banyak ya. Ya. Itu kan itu dalam suatu lampiran yang sangat besar, kan begitu ya. Nah, itu baru ujung-ujungnya mendapat komponen M saja, mesin atau fasilitas produksi, itu sudah panjang ceritanya. Ya. Belum lagi ini apa namanya itu ya, ongkos ini ya, ongkos material,
Nah, yang terpenting yang tidak tersebut di sini dan harus Anda gali adalah production prosesnya. Bagaimana produksi. Jadi dari gambarnya itu, jadi intinya nanti banyak cerita dari gambar tekniknya, dia memiliki berapa komponen nih barang. Berapa komponen dia memiliki? Harus kita breakdown ya Pak ya? Tentu iya, Anda membuat kan? Iya, maksud saya kalau ya memang harus membuat, itu harus di breakdown. Sekarang saya stop scare, Anda saya bayangkan mana barang yang mau dibuat itu. Ya, Ada berapa saya ada ini detailnya. Cuman kemarin saya pikir tuh, oh ini nggak perlu di di breakdown gitu. Oh iya, iya. Tentu Anda membuat apanya? Komponen kecilnya atau unitnya? Pak, saya dulu. Nah, itu pun sudah panjang itu. Maka tuh kadang-kadang orang, wah ini berat ini. Karena Ini bagian yang salingkar merah, Pak. nah itu kan ini kan gambar teknik. Nah, komponennya kan seperti itu. Itu saya rasa enggak single komponen itu. Mungkin ada 10, mungkin bautnya. Jadi di situ fittingnya ini tentu ada bagian yang dibuat, ada bagian yang dibeli. Betul ya? Ada purchasing part, ada yang manufacture part. Betul ya? Ya secara sederhana dia ada plank namanya, ada pipa, ada plat. Buka dulu gambar teknik. Nah, ketika Anda menganalisis make or buy, karena ini menghitung ininya nanti lama itu, untuk menghitung itunya, unit price-nya itu, untuk variable cost-nya, itu nanti perlu pembimbingan yang lebih dalam. Itu dimulai dari melihat berapa komponen, apa namanya, produknya itu terdiri dari berapa komponen. Nah itu. Ini kan belum nampak, ini kan detail produknya itu. Ya. Coba saya dulu Pak, ini saya lagi buka. Bisa kelihatan Pak? Belum. Nah, ini. Nah, ini berapa buah? Ini kan satu buah cuma. Kan untuk make or buy bukan analisis ini saja kan? Iya. Ini hanya satu komponen dari satu buah produk fitting kan? Mungkin Ya, gitu betul. ya. Nah, Anda harus nanti setiap komponen itu harus ada itu proses pembuatannya. Nanti ketahuan mesinnya apa kan begitu ya? Ya, betul. Dari mesinnya itu nanti ketahuan apa saja mesin-mesin yang diperlukan untuk itu. Nah, gitu. Nah, ini baru satu komponen. Satu komponen ini ada beberapa macam proses. Nah, ada proses lasnya barangkali, ada proses bubutnya, ada proses drillnya. Saya kira itu. Proses produksi secara detail Ya, gitu, Pak, ya. betul. Nah, nanti macam-macam strateginya Pak Oki. Apakah Anda make itu hanya 50%-nya? Jadi kan tidak harus TKDN ya. TKDN itu apa ya? Produksi dalam negerinya nggak perlu 100%. Nah, nanti menariknya persoalan Anda ini, Anda harus memutuskan mana saja komponen. Kalau yang purchasing part udah deh, sudah selesai itu kan masalahnya. Halo, purchasing part mestinya baut. Tentu udah selesai itu kan, tinggal beli aja kan. Ya kan? Ya, betul, Pak. Ya. Tentu yang masalahnya itu yang Anda itu yang fabrikasi. Anda buat, yang Anda buat, yang difabrikasi. Ya, yang ada bubut, yang ada las, yang ada apalah, yang ada drill. Di sini saya lihat ada drill, ya, sini ada drill. Kalau saya boleh mencoret ini nanti ada drill, minimal saya lihat ada bubut barangkali ini, ya.
saya nggak tahu berapa dimensinya, ada las. Ini dari aluminium atau dari apa ini? Kok ada las? Dari karbon steel, Pak. Oke. Terus mungkin ada pengecatan, ada segala macam ya. Ada dicat nanti atau di Ya, nanti ada di electroplating. Nah, itu kan semuanya proses produksi. Minimal ada 4 proses produksi. Ada 4 peralatan. Nah, ini baru satu komponen. Nah, variable cost-nya tentu ada. Dari variable produksi yang variable cost itu kan datangnya dari materialnya dan dari pekerjaannya, manusia yang mengerjakan untuk masing-masing prosesnya. Nah, itu kan cukup panjang, Pak Uki. Ini itu satu part ini. Bukan cukup panjang ya. Ada berapa proses ini? Minimal saya tahu nih 4 proses ini. Ada bubut, ada drill, ada las, ada cat. Barangkali itu yang, atau mestinya kita anggap dari awal misalnya di ini dulu, proses pemotongan bahan baku mungkin. Nah, itu. Nah, itu harus dikaji dalam proses pembuatan. Nah, ini baru satu part. Part lain bagaimana? Sama juga nanti. Nah, ya dari part ini menimbulkan variable cost. Variable cost itu adalah yang dari material dan dari proses produksi dan orangnya. Yang fixed cost-nya tentu kalau las perlu mesin lasnya tentu ya, mesinnya yang kita belikan. Kalau bubut perlu mesin bubutnya. Kalau dia drill perlu mesin drillnya. Kalau dia cat tentu ada peralatan cat dan lain-lain sebagainya. Tentu itu peralatan fixed cost-nya nanti menimbulkan. Jadi di breakdown seperti itu. Ini baru satu part. Nah, part yang lain bagaimana? Nanti semuanya di breakdown menjadi digabung jadi satu, ujung-ujungnya menimbulkan satu fixed cost dan satu variable cost dia nanti itu. Kira-kira begitu. Tapi dia Nah, itu satu lagi, Pak. Itu kan kita tadi mau ngitung untuk memproduksi satu pieces gitu. Nanti kita perlu ngitung nggak, Pak? Misal kebutuhan per hari itu, misal contoh ya, kita perlu 8 pieces sehari. Nah, dengan 8 pieces itu kita perlu 2 line. Sampai ke situ nggak kita harus ngitungnya, Pak? Berarti kebutuhan mesin kali 2 jadinya gitu, Pak. Oh, nah itu barangkali belum ya, masih Belum ya, berarti cukup ngitung untuk harga 1 unit saja. Untuk nanti quantity ya. Nah ya, quantity. Ya, quantity ya. Nah, ya tentu dia terikat ya, memang ada terikat tuh. Kalau quantity terlalu banyak dibutuhkan, tentu line mesinnya, mesin bubut yang melakukannya tidak satu, tentu paralel gitu ya. Iya, ya. Maksud saya kalau seandainya kita perlu 2 line, otomatis fixed cost-nya juga tinggi jadinya kan, Pak. Tambah juga biayanya, cuman harganya nanti dibebankan ke banyak part, ya banyak produk, lebih murah. Jadi sampai ke sana kita hitungnya, Pak. Iya, harusnya sampai ke sana. Karena kalau Anda membuat katakanlah sekian ribu sekian hanya dengan satu mesin bubut, rasanya itu kan prosesnya satu ya, nggak tercapai dia kan kapasitas itu kan. Iya, betul. Kalau kita ngitung sampai ke kapasitas, mungkin nanti perlu ini, Pak. Jadi output satu hari itu dengan satu mesin berapa? Ya, maka itu perlu juga menghitung perkiraan proses produksi waktu untuk mendapatkan itu dan ketersediaan shift kerja satu hari. Nah, satu hari berapa nanti menghitung ininya, menghitung kapasitasnya. Nah, tentu kapasitasnya itu perlukah mesinnya dilakukan. Tentu berhubungan dengan fixed cost-nya tadi. Apakah satu mesin bubut atau 2 mesin bubut, kan begitu ya? Atau 3 mesin bubut. Ya, betul. Nah, sehingga problematikanya ya hati-hati, ada harus apalah ya, harus ya detail sekali cara berpikirnya itu. Ya ada hubungan dengan itu. Karena berhubungan dengan make itu kan ini ya, mesinnya itu kan sangat terkait dengan kapasitas ya. Nah, saya anjurkan misalnya nanti skenarionya TKDN-nya produksi dalam negeri hanya 50%. Bisa aja begitu kan. Dia kalau TKDN 50%, kalau 100% kita bisa buat, nah untung kita sekian. Tapi kalau dia 50%, nah itu cukup menarik jadinya. Mengerti maksud saya, Pak Uki? Kebayang enggak? 50% dari kuantiti atau 50% dari proses?
Enggak, yang ini. Kalau saya nggak tahu berapa jumlah partnya. Kalau apakah Anda berasumsi semua partnya itu Anda produksi? Kan gitu ya? Sendiri. Kayaknya ini satu unit ini Pak. Kalau misalnya kita Oh, sudah jadi ini, sudah jadi barang ini. ini satu unit ya, bukan satu unit fitting ini yang gambar ini. Jadi memang kayaknya kalau 50% kita kerjakan lebih rumit sih kayaknya Pak. Nggak, maksud saya begini. Saya nggak yakin ini satu barang ini. Karena fitting itu minimal dia dua kan. Couple dia kan, dua kan. Ada baut. Dua. Ya, dua. Berarti sudah dua part itu. Ada baut. Bautnya berapa buah itu? Yang mungkin ada 8 ya, satu keliling itu. Nggak tahu saya. Satu saja sih Pak. Hah? Satu saja bautnya. Satu? Enggak lah. Oh, yang ini ya 8 ya 8. Mungkin bisa 8 sekeliling itu kan. Nah, itu saja mungkin ya kalau itu saja ya lebih sederhana. Cuma ini aja kita lihat proses produksinya komponen ini. Saya khawatir seperti idle roller cerita saya itu. Dia terdiri dari ya, mana tadi ya? Dari poros. Poros, Pak. Poros. Nah, dia harus beli mesin bubut NCNC waktu itu semen Padang. Poros kebayang ya. Nah, terus dia perlu dari mangkuknya itu 2 buah, bearingnya 2 buah, terus ininya tabungnya 1, terus yang lainnya ada klep-klepnya itu lupa saya itu. Jadi satu idle roller itu minimal ada sekitar 10 komponen. Nah itu. Tapi yang paling eksotiknya adalah cupnya itu. Cup ada saya gambarkan tadi ya, cupnya itu ya. Cupnya itu. Sedangkan bearingnya dibeli. Yang dibuat itulah cupnya dan mesin bubutnya. Porosnya. Sehingga dia waktu itu beli mesin CNC 1 dan membeli 9 dies untuk tahapan dan 1 mesin press besar dengan 9 dies untuk tahapan membuat cupnya itu. Bearingnya dibeli. Nah, tabungnya nanti mungkin disuruh industri kecil. Nah, kan itu bisa macam-macam skenario. Karena tabungnya ini, atau dia buat sendiri tabungnya. Tabungnya kan lebih mudah, tinggal motong sesuatu aja gitu. Atau dia motong, itu teknologinya sangat mudah. Ada 10 part dia sana itu kira-kira. Di mana dari 10 itu, katakanlah 4 yang dibuat, 7 yang dibeli misalnya. Atau 6 yang dibeli. Nah, yang dibeli itu kan Anda tidak perlu analisa, Anda beli sajalah. Itu yang analisa yang Anda buat ini dalam satu komponen. Nah, di Pak Oki itu berapa komponen? Mungkin tidak satu kan, pasti ada sekian komponen kan. Baut dibeli, ya udah. Apakah fitting 2 buah itu saja? Dan itu kembar ya? Fitting ya dia flank yang perlu dibeli, pipa sama plat besi, Pak. Nah, flank itu udah flank jadi gitu. Kalau bautnya itu beli, itu memang beli. Yang membuat itu kan ada mesin yang perlu membuat itu kan analisisnya ya. Apa itu? Ya. Apakah perlu proses pembubutan di situ? Pembubutan perlu untuk pipa. Ya. Nah, itu dikaji proses produksinya. Sehingga ujung-ujungnya kan proses produksi itu menimbulkan unit price, Pak. Apa namanya? Satu unit itu berapa sih ongkosnya? Kan gitu ya. Nah, kira-kira itu bayangan saya. Nah, nanti kalau saya lihat ide dari ininya barangkali idenya 100% mau dibuat di sini ya, dibandingkan ya. Di mana dari 100% itu ada baut yang dibeli, terus ada yang komponen yang dibuat, yang prosesnya bubut, mungkin ada drill sedikit ya, drill di Gurdi ada ya mungkin ya. Ada, tapi bukan main proses. Terus ada las mungkin ya, ada di las ya. Ada. Nah, kan itu sederhana prosesnya, harusnya bisa dibuat begitu. Nah, kemudian coba ya berarti ini bisa lah tidak terlalu susah itu kalau flank kiri dan flank kanan itu proses produksinya beda ya? Itu beda enggak? Kita beli jadi itu, Pak. Jadi dia materialnya kita udah beli jadi. Di sini nanti kita tinggal sambung sama pipa, Pak.
Jadi produksi yang dilakukan di sana apa kira-kira? Ya, dan nanti disambung pipa, terus nanti kita masining, kita lapisin sama coating. Nah, coatingnya kemungkinan harus Oke. Jadi dalam membuatnya itu perlu mesin bubut enggak kira-kira? mesin bubut perlu, Pak. Mesin las perlu ya? Mesin las, mesin roll mungkin perlu juga. Nah, karena untuk pipa kadang-kadang ada yang dari plat kita roll. Kalau memang beli pipa jadi. Nah, itu harus dikaji dulu itu proses pembuatan Ya. Jadi tahapannya untuk analisis make or buy itu kaji proses pembuatannya setiap komponen ya. Terus definisikan apa saja komponennya itu, berapa buah dan mana yang dibeli, mana yang dibuat. Tentu fokusnya kepada buat. Nah, ketika kita membuat, kita perlu resources-nya, baik mesinnya, baik orangnya, baik materialnya, dan itu yang kita nanti kita hitung ya menjadi komponen fixed cost dan variable cost gitu dalam hitungan ini. Nah, kemudian kita bandingkan dengan alternatif kalau kita membeli dari orang lain kan gitu ya. Ya, ada beberapa vendor mungkin tidak satu vendor kan gitu ya. Nah, dapatlah secara faktor price, secara faktor harga ini yang terbaik pada kuantitas sekian kan jadi kalau kita membutuhkan sekian kuantitas maka inilah titik impasnya gitu kira-kira begitu ya kita dapat nanti kan. Nah, tetapi yang saya bilang tidak hanya itu sebaiknya karena dalam pengalaman saya keputusan akhir membeli dan membuat tidak hanya dari faktor harga saja. Tetapi barangkali faktor kualitas, faktor delivery-nya, atau gangguan-gangguan, atau mungkin ada faktor lain. Nah, faktor itu barangkali ada rate-nya, ada pemberatnya masing-masing. Dan itu tergantung depend on perusahaannya itu. Mana dia polisinya? Oh, yang enggak, saya kualitas enggak terlalu ini. Nanti skornya ada itu mungkin. Nah, sehingga itu menjadi sesuatu yang ya di atas pertimbangan ekonomi semata, tentu ada pertimbangan yang seperti yang saya bilang itu di Semen Padang akhirnya dia pilih ujung-ujungnya membeli tetap sampai sekarang kalau tidak salah. Karena industri kecilnya itu di kan pemerintah Sumatera Barat memaksa industri kecil, bagus sekali itu programnya, tapi industri kecil ketika dia beli, dia proses produksinya berbeda. Dia tidak deep drawing, tapi dia las masing-masing itu. Nah, ketika dia melas itu, umurnya menjadi pendek. Nah, ini ada gambar ini ya. Ya, ini Pak. Jadi yang kita beli bagian yang ini yang flank kita beli. Terus ini pipa, Pak. Disambung. Oke. Nah, ini kita perlu nanti plat. Nah, berarti flanknya ini sudah tidak ada di apa-apa lagi, sudah terbubut dengan baik, dengan toleransi yang baik. Paling kita perlu memperbaiki bagian depan ini, Pak. Bagian flank surface ini perlu kita perbaiki. Apa proses produksi yang dilakukan? Tidak ada. Ini apa namanya? Pakai mesin trace. Bukan, Pak. Pakai mesin bubut bisa. Pakai yang vertikal bubut bisa. Ya, untuk membentuk namanya itu surface itu perlu dibikin pola supaya nggak bocor saat dipasangin gasket gitu, Pak. Ya, artinya kita harus menjamin secara geometrik permukaannya flat, betul ya? Ya, betul. Permukaan flat sehingga kalau perpaknya masuk, perpaknya itu apa namanya itu? Gasket, Pak. Gasketnya masuk sehingga tidak ada kebocoran gitu ya? Betul, Pak. Ya, pakai mesin bubut bisa. Mesin bubut jenis apa itu? Yang besar jadi ya, oke. Yang vertikal apa namanya itu? Yang bubut vertikal itu juga bisa. Oke, berarti ada mesin sesuatu yang dipakai untuk itu ya, jelas. Ya, nah, tentu ini perlu pekakas bantu kayaknya dia untuk mengassembly ya.
perkakas bantu ya kayaknya Pak. Bagaimana Anda melas itu, flank dengan itunya di bawahnya itu kan dilas itu ya? Ya, ini di sini dilas. Kan yang terpenting waktu mengelasnya itu sumbu dari flank dan sumbu itu harus sejajar itu kan? Betul Pak, betul Pak. Nah, Itu harus ada fasilitas produksi perkakas bantu yang memegang itu supaya benar itu kan betul. dalam proses pengelasannya. Enggak, atau Biasanya ada klaimnya Pak. Jadi ada klaim sehingga dia akan apa namanya bisa di bevel dulu, habis itu diklaim sehingga tidak high low Pak. Biar 1 center ya Pak. ya itu. Jadi tentu kan yang saya bilang flank-nya itu kan perkakas bantu namanya istilahnya. Perkakas bantu pegang yang memegang itu supaya kita bisa menjamin antara sumbu flank dengan sumbu pipanya itu sejajar kan begitu ya? Iya. Nah, itu dicatat semua sehingga itu menjadi ongkos semua itu Pak. semua. Jadi tidak hanya mesin bubut, tentu ada flank yang apa ya, yang memegang itu gitu ya. Tapi prosesnya itu perlu kita jabari detail gitu Pak. Tentu ya, kalau dalam keputusan make or buy tentu sangat detail. Untuk membahas prosesnya itu mungkin bisa tebal Pak. Iya, iya. Iya. Ya, semen Padang itu kan membuat idler itu 9 tahapan dice itu betul-betul rinci dia buat itu. 9 tahapan dice. Kebayang ya, dice itu kan tidak 1 tahapan itu supaya jadi itu dia. Tahap press pertama, kedua sampai 9 dia barulah dia jadi mangkok begitu. Ternyata, nah ini lucunya juga ceritanya. Ternyata apa kendalanya? Untuk mendeep drawing itu perlu logam mild steel dengan kode 1010 yang mana ininya koefisien regangannya tinggi. Jadi dia kayak melar gitu logamnya. Ternyata yang menjual itu hanya pabrikan di Jepang ternyata. Dan untuk mengimpornya di sini pusing juga semen Padang ketika itu. Tidak bisa. Dia kira plat yang Krakatau Steel bisa gitu ya. Ternyata kalau di apa namanya? di deep drawing pecah. Pecah ya, pecah. Nah, pecah. Nah, itu salah satu kendala teknologis mengapa dia tidak membuat. Ternyata proses deep drawing itu teknologinya cukup high teknologi. Nah, deep drawing itu kalau saya lihat di prosesnya Oki ini tidak ada yang high teknologi. Kalau saya lihat ya, itu menguntungkan. Kalau yang itu tuh high teknologi ternyata. Kebayang enggak deep drawing-nya 9 level itu enggak boleh pecah itu, enggak boleh retak itu. Gimana ya? Ya. Kalau saya membayangkan ya deep drawing itu gini ya. Mungkin ini saya share screen-nya. Itu ini. Nah, ini membuat ininya supaya dia begini ini kan dari plat datar itu menjadi begitu terbentuk begitu. Nah, sifat materialnya harus melar gitu. Melarnya tinggi sekali melarnya. Kebutuhan melarnya tinggi. Jadi kalau ada ini cerita ilustrasi aja ya. Google deep kita buat ya deep drawing produk. Nah. Di drawing ini kan sebenarnya lebih kepada sesuaian paksa ya Pak. Ya jadi di punch gitu. Nah ini ya kira-kira gini kan, bayang nih. Ini kan semuanya dari plat biasa nih, plat lurus bisa menjadi bengkok begini kan istimewa. Ya kebayang ya. Kalau materialnya tidak kode 101 apa ya, di mana kadar karbonnya rendah sekali itu. Dia kalau makin tinggi kadar karbonnya retak dia itu. Rendah sekali sehingga dia, nah ini tidak mudah membuat, ini kan deep drawing nih ya, panci-panci gini, ini materialnya khusus ternyata. Nah yang begini-begini ini, kalau plat biasa ada beli dari Krakatau Steel, ada deep drawing ini pecah dia itu pasti. Dan dia berbagi tahapan men-deep drawingnya, karena dia dari plat datar, kebayang ya, plat datar. Nah ini sebenarnya teknologinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mudah nih.
Saya setahu saya sampai di Jerman, di institut sebelah saya itu belajarnya ini terus ini. Ya, bagaimana tidak pecah. Nah, ini membayangkan ya, membuat ini kan deep drawing semua prosesnya. Nah, itu kendala-kendala yang ada di Semen Padang, ini pengalaman dia ya. Ada kendala teknologi yang dihadapi ketika dia mau membuat. Ketika dia hanya membuat poros di bubut dengan mesin CNC, tidak ada kendala, tapi ketika ini kendala. Nah, tapi kalau setahu saya lihat yang punya Oki itu secara ini teknologi tidak terlalu banyak kendala. Itu bisa dianalisa. Karena produknya sedikit, ini menarik, lebih memudahkan. Ya, gitu. Gitu Pak Oki. Jadi gimana? Ada tambahan lagi? Semakin mengkerut kening atau semakin apa itu? Saya coba cari, saya kemarin itu ada urutan prosesnya. Ya, urutan proses. Nah, dari proses kita kan tahu ininya Pak, apa namanya, peralatan yang dibutuhkan untuk proses itu kan? Halo? Ya betul Pak. Nah, urutkan, cari semua peralatan yang dibutuhkan, gitu ya? Ya betul. Cari investasi untuk pembuatan gedungnya berapa? Ya tentu kita perlu tempat lah ya, berapa kali berapa gedungnya, nilainya. Misalnya sekarang mudah saja secara sipil itu kan 1 meter persegi kita price kan 5 juta lah, 5 juta. Jadi kalau butuh 100 meter persegi ya butuh kali 5 gitu ya. Sekianlah investasi gedung. Anda pakai koefisien PU boleh, atau itu ya tentu gedung tentu pakai yang di PU-nya untuk mengestimasi harganya. Terus untuk peralatannya dari itu. Terus peralatan lain, mobilier dan segala macam, itu Anda asumsikan sajalah. Ya. Terus crane kalau dia butuh, 1 crane dia definisikan saja. Dia Anda investasikan seluruh fixed cost-nya. Jangan sampai tidak ada, gitu. Sehingga angkanya cukup real gitu. Sebagai investasi awal untuk kalau dia dibuat gitu. Atau satu lagi tanya Pak, kalau sudah kita breakdown prosesnya gitu. Terus hal-hal yang di luar proses, contoh misalnya apa ya? Misal kalau biasanya kan kalau kita mau buat produksi itu kan jarang orderan dulu baru kita beli. Ini kan material itu sudah di stok. Nah itu termasuk kita pertimbangkan juga nggak Pak? Nilai inventory segala macamnya itu nanti. Oh, itu yang saya bilang tadi. Suara Pak Oki nggak terdengar jelas. Yang saya bilang tadi, Pak Oki hanya menganalisa dulu dari point of view-nya price, apa namanya, grafik tadi ya, kuantitas berapa kuantitas itu dulu. Ya. Setelah itu selesai, dapat satu faktor pertimbangan dalam pemilihan sebenarnya dari pertimbangan harga make or buy, maka kalau kuantitasnya segini, maka dia kalau perusahaan membutuhkan per tahunnya sekian, maka lebih menang make atau buy, kan begitu ya kira-kira keputusannya ya. Nah, dapat sebuah skor. Nanti yang lainnya kita buat skornya secara kualitatif saja dan diberi rating tadi saya bilang. Nah, itu letak saintifik berpikir kita aja. Nggak ada teorinya, kita buat teorinya. Ya. Misalnya tadi saya bilang faktor pertimbangan price harga. Maka kalau kebutuhannya sekian, maka membeli lebih tinggi. Jadi bobotnya misalnya kalau lebih tinggi itu dia menang 90, kita kasih bobot. Nah, yang buy-nya rendah. Jadi berarti poin membeli dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C itu rendah bobotnya. Jadi rendah dia kan begitu kira-kira ya. Tapi nanti ada dari sisi pandang quality. Nah, bagaimana persepsi saya tentang kualitas? Kalau saya anggap nanti asumsinya kualitasnya sama saja, jadi overall sama saja. Kemudian dari sisi yang tadi dibilang tadi, apa tadi
yang tadi Pak Uki tadi singgung apa tadi Ya, kalau masalah. misalnya kadang-kadang kita kan udah nyetok barang duluan, jadi Nah, nilai itu inventory kan dimasukkan salah tinggi itu, satu Pak. pertimbangan, yaitu apa mungkin yang saya bilang tadi disruption. Jadi adanya kalau dibuat ini tingkat disruption-nya atau gangguan-gangguannya rendah. Tapi kalau dia dibeli gangguannya gangguannya tinggi. Nah, maka kalau gangguan tinggi kan skornya rendah. Gangguannya rendah, skornya tinggi. Nah, itu kita rating lagi. Misalnya perusahaan kita lebih mementingkan price, maka bobot itu yang lebih tinggi nanti dibandingkan dengan gangguan. Nah, itu nanti kita semacam kita pembobotan begitu. Jadi ada semacam tabel yang itu nanti aja lah ceritanya. Jadi Ya, tapi itu menjadi untuk analisa lanjutan gitu, Pak, ya. analisa lanjutan. Karena asumsi kita bahwa keputusan membeli atau membuat tidak hanya pertimbangan harga kan sebenarnya Ya, dalam kenyataan di lapangan. Ya. Nah, oke Pak. Nanti saya saya pelajari dulu baik-baik, Pak. Nah, ini apanya Pak, proses pembuatannya. Nah, di sini setelah material di apply ke bagian produksi, dia ada proses marking, cutting, ini ada berarti ada mesin cutting, filling, grinding, otomatis ada mesin kita, ke alat ukur mungkin kita perlu. Nah, setelah itu tadi yang untuk pemasangan kita ini mungkin nanti yang perlu uji. Jadi kalau proses Pak Oki, dari proses ini yang kita tahu alat Ya, proses, alatnya. ya waktu proses, waktu proses ya alatnya dan materialnya ya materialnya. Kita tahu itu. Nah, alat, waktu dan material ini menjadi komponen dalam perhitungan make or buy kan tadi kan sebenarnya nanti. Ya, betul. Welding, nah tentu ada alat mesin mesin las gitu. Tentu kita asumsikan beli baru berapa harganya gitu. Nah nanti setelah itu yang lamanya nanti menghitung ini kalau ini dibuat berapa apa aja proses produksinya, kira-kira berapa lama nanti untuk melihat kapasitas nanti itu. Satu hari itu berapa bisa buat sehingga dia memungkinkan ternyata mesinnya harus kita beli 2. Kan hitungnya beda. Iya. Nah, jadi kepikiran berarti sampai harus ke kapasitas itu kita ngitungnya. Iya, karena itu dia kan ujung-ujungnya kuantitas yang impas ini kan kuantitas itu memunculkan lini produksi nanti jumlah mesin ya, jumlah mesin nanti. Kalau Pak Oki bisa mesin lasnya 1 beli semuanya, proses ternyata 1 ini hanya kapasitas untuk perharinya katakanlah 10 gitu ya. Ya. Tapi nanti make or buy-nya perharinya itu katakanlah 25, berarti kan perlu 3 mesin itu kan. Untuk mewujudkan itu kan. Nah, ini persoalan sederhana make or buy kan contoh PR itu kan sederhana kan hitung-hitungnya. Tapi setelah kita mendetailkan itu detail sekali ternyata. Iya kan? Iya, Pak. Nah, suruh aja anak KP lah ngerjainnya. Ya, Pak. Ya. Pak. Udah dapat gambarnya, Pak. Ya, itu aja mungkin hari ini diskusinya. Kalau ada Bu Meda atau Pak Irwan yang mau ditambah, silakan. Sebenarnya sudah cukup detail sih itu tadi. Oke, satu lagi kan yang harus diperhatikan selain cost tadi, quality barang yang dihasilkan nanti gitu. Nah, ya itu. Produksi barang sesuai dengan yang requirement yang kita butuhkan. Nanti kalau dibuat nggak bisa kita pakai kan cuma juga kan. Nah, Pak Oki ini kan nanti hanya menghitung dari segi price saja. Ini kan, ternyata dari segi price begini kualitasnya enggak begitu nanti hasilnya kan. Nah, itu kan ini kan analisis awal ya. Nah, itu.
Tidak apa-apa. Ada beberapa. Tambahan sedikit Pak. Di faktor cost itu ada lagi satu faktor namanya yang cost apa namanya. Nah itu kalau seandainya terjadi cacat terhadap file dari machiningnya, Oh gitu ya. ya Pak. Jadi Bukan reward, ada repair, ya ada repairnya, ada reworknya. Habis itu ada proses NDT-nya. Jadi itu banyak cost itu sebenarnya Pak. Dan itu detail biasanya Pak. Nah itu baru aja masukan ya. Mungkin bisa ditambahkan kalau dapat ongkosnya itu ada yang sesuatu yang ya bisa jadi itu mungkin diasumsikan berapa persen dari itunya bisa jadi. Ada marginnya juga sana. Ya, ada additional cost-nya yang. Jadi cost akibat cacat dari produk yang membutuhkan reward ya, pekerjaan kembali ya. Ya bisa jadi pertimbangan Pak Oki. Kan kita bisa melihat harga yang terbentuk itu berdasarkan asumsinya gimana. Nah, bisa jadi tanpa itu kalau kata Pak Irwan, oh ternyata dalam lapangannya terjadi itu, maka itu salah satu pertimbangan yang perlu dalam menganalisa keputusan make or buy. Tapi ini menarik produknya karena secara teknologi tidak terlalu berat untuk dibuat menurut saya sih. Dibandingkan yang idle roller itu berat loh, termasuk tak mudah itu. Ini hanya prosesnya rasanya saya lihat ini tidak terlalu susah. Jadi memang bagus ini Pak Oki dianalisa aja. Produknya dalam tanda kutip seksi lah, simple, lebih mudah sebenarnya. Tapi cukup panjang juga tuh ceritanya. Produknya cuma sederhana kan. Maaf Pak, kalau satu hal lagi kalau di dunia industri oil and gas itu dia ada standar yang dipakai. Jadi kalau seandainya yang satu pakai standar ASME, dia harus sama. Jadi tidak boleh yang satu pakai ASME, yang satu pakai GIS, yang satu pakai US standar. Jadi dan itu tidak bisa Pak. Ya, kalau yang tadi punya Pak Aki, jadi kan bisa dibilang lebih kepada kalau bisa kita asumsikan untuk oil and gas ya. Nah itu harus ASTM sekian, ASME sekian. Nah, kalau kita pakai yang standar di Indonesia kan kebanyakan pakai JIS. Kalau JIS sekian, nah itu beda. Dan itu ada faktornya juga di sana karena ketika kita pakai itu ketika ada inspection company maka dia harus pakai inspektor dengan sertifikasi yang sama, Pak. Ya itu. Maka butuh fitting itu standar Pak ya. Karena itu semakin teknologi semakin tinggi produknya standar-standar itu semakin berat. Nah, maka itu saya bilang tadi ini agak kalau saya lihat dengan pandangan mata sekarang ini tidak terlalu berat ini produknya. Ya standarnya ada ya. Pak Oki nggak tahu standarnya perlu ini Pak. Ada Pak. Ada. Makanya kalau untuk yang produk kalau yang untuk part-part yang sudah ada standarnya kita nggak berani juga kayak semacam flank itu kan ada standarnya ya ASME. Kita memang beli saja itu enggak. Berarti flanknya dibeli kan? Flanknya dibeli Pak. Ya. Tapi tabung-tabungnya itu dilas. Maka itu menurut saya lebih menguntungkan untuk dianalisa. Nggak terlalu ya, repot Pak. Ya memang ada ini sebenarnya. Ada yang seperti dibilang sama Pak Tuan untuk pembuatan ini supaya ada standarnya. Kami biasanya nanti perlu undang inspektor untuk kualifikasi. Nanti itu bisa ditambahkan ke dalam biaya itu Pak. Cuman, oh iya. Biaya pradesain itu apa seluruh biaya yang dilibatkan dalam proses untuk membuatnya masukin aja lah. Ya betul Pak. Nah, cuman yang untuk yang barang-barang yang memang udah standarnya itu kita nggak berani. Kita hanya menyambung yang ada itu saja. Ya menurut saya sih sederhana sih Pak. Ini proses.
Ya, Nah, sederhana makanya itu maka bisa jadi ini, jadi satu bahan yang perlu dianalisa. Tapi secara metodologi sama aja. Cuma menguntungkan produknya lebih simpel tadi. Ya. Nggak terlalu banyak prosesnya. Ya. Oke, saya kira gitu. Mungkin saya ini aja diskusinya saya.